Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi Arif di sini. Jadi kali ini aku mau ngebahas masih mengenai pemberkasan karena setelah aku bikin video pemberkasan sebelumnya, emang sepertinya masih banyak pertanyaan yang muncul. Dan aku juga udah bikin polling kemarin, polling kecil-kecilan, dan hasilnya adalah 81% masih bingung dengan pemberkasan dan pengen kita ngebahas lagi di sini secara lebih rinci. Sementara 7% mengatakan sudah paham dan 12% pengen topik yang lain. Dan contoh yang topik yang pengen dibahas adalah mengenai biaya pemberkasan. Nah, untuk biaya pemberkasan sendiri dari instansi itu gratis, jadi pemberkasan ini nggak dipungut biaya. Cuman proses pemberkasannya, misalnya teman-teman harus ngelegalisir, teman-teman harus ongkos buat ke kantor polisi untuk bikin SKCK, kemudian ke rumah sakit. Nah, itu mungkin butuh biaya, nanti teman-teman bisa mengkalkulasi sendiri karena beda-beda ongkos untuk transportnya ya. Nah, jadi kali ini kita akan fokus ngebahas pemberkasan dan kita akan langsung merujuk ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, Undang-Undang BKN mengenai petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Linknya udah aku cantumkan di deskripsi video ini, jadi teman-teman yang pengen ngebaca secara langsung utuh dan lengkap bisa langsung di-download, karena kita kali ini hanya akan fokus ngebahas di masalah pemberkasannya aja dan nggak akan ngebahas semua gitu ya. Dan di video ini juga nanti insya Allah kita akan ngebahas mengambil contoh dari salah satu instansi yang sudah mengumumkan hasil SKD, hasil akhir untuk penerimaan CPNS, dan mereka juga sudah mengumumkan mengenai dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk pemberkasan, yaitu Kemenkumham, jadi Kementerian Hukum dan HAM. Di video ini aku akan ngebahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah komen di video aku sebelumnya tentang pemberkasan. Oke, sebelum kita ke pembahasan, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu video aku. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya aku update video mengenai CPNS atau informasi-informasi, teman-teman bisa langsung update. Oke. Dan share juga ke teman-teman kalian yang seperjuangan dan senasib yang saat ini lagi berjuang untuk menjadi hashtag 2019 jadi ASN. Oke, kalau udah terima kasih banyak. Langsung aja kita ke peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kita langsung ke halaman nomor 15 karena itu halaman tentang pelaksanaan teknis untuk pemberkasan. Kita baca dulu ya. Ini dia. Poin 6, pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS. A. Pengangkatan menjadi calon PNS. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk atau NIP, nomor induk pegawai atau NIP dari Kepala BKN. 1. Pemanggilan. A. Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PNS dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan. Lalu B. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan. Lalu C. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan dan kita bisa menghitung-hitung bahwa untuk pemberkasan paling lambat 15 hari, tergantung formasi juga, tapi paling lambat kalau dari prosedur ini ada 15 hari kerja, berarti kurang lebih 3 minggu. Itu paling lambat ya. Bisa juga nanti ada yang lebih cepat daripada ini. Kemudian D. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf C. E. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Maka di sini balik lagi ini untuk menegaskan bahwa meskipun teman-teman menjadi calon tunggal di SKB, bukan berarti teman-teman akan langsung auto PNS. Jadi mungkin ini bisa menegaskan kembali bahwa meskipun teman-teman ada calon tunggal tapi kok tidak melengkapi untuk persyaratan pemberkasan, maka teman-teman juga bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2019.
Oke, poin kedua, persyaratan administrasi. Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Ditujukan kepada PPK disertai dengan A. Fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, fotokopi ijazah STTB ini bisa jadi ini kan beda-beda ya, karena STTB itu kan surat tanda tamat belajar, itu bisa jadi ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, ini balik lagi beda, masing-masing instansi beda-beda. Ada yang minta kualifikasi pendidikan terakhir. Misal kalau teman-teman mengelamar dengan kualifikasi pendidikannya adalah S1, maka yang diminta adalah cukup legalisir S1 saja, atau mungkin kualifikasinya adalah SMA, maka teman-teman yang diperlukan adalah legalisir ijazah SMA. Tapi ada juga yang minta dari SD, maka ini beda-beda. Dan penting juga untuk difahami bahwa teman-teman bisa mempersiapkan dari SD kalau misalnya memungkinkan, karena buat jaga-jaga tadi yang udah kita sebutkan, batas waktunya juga cukup pendek, yaitu kurang lebih paling lambat tadi 15 hari kerja, dan bisa jadi lebih cepat daripada itu untuk pemberkasan, maka teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Dan tidak semua minta dari SD, tergantung juga formasinya seperti apa. Jadi mudah-mudahan sih nanti teman-teman yang formasinya minta dari SD waktunya cukup panjang sih, tapi beberapa sepertinya yang diminta itu lebih kepada pendidikan terakhir untuk fotokopi yang dilegalisir. Kemudian poin yang B, daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isinya sudah tercetak pas foto yang disediakan oleh website sekian atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, kemudian biasanya disuruh tulis tangan sih kalau misalnya itu. Kemudian yang C, surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini SKCK. Kemudian D, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian E, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Dan F, surat keterangan yang formulir isinya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Berisi tentang ini cukup panjang, banyak teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kita langsung ngambil contoh ya, karena Kemenkumham ini sudah mengumumkan hasilnya dan mereka juga sudah bikin surat kelengkapan dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan. Kita coba ambil contoh di sini ya, Kemenkumham. Nah, di sini disebutkan. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk Kemenkumham sendiri, daftar kelengkapan administrasi pemberkasan ulangnya adalah 1 surat lamaran. Nah, ini ditulis tangan dengan tinta hitam ballpoint bermaterai 6000. Contohnya sudah ada, ini jelas. Jadi tinggal tulis aja, udah ada format. Nah, poin kedua, fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran dalam rangkap 3 legalisir. SLTA sederajat dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Diploma 3, sarjana S1 atau dokter perguruan tinggi negeri. Di sini kalau misalnya kita bisa ngelihat, nah dari Kemenkumham ini nggak perlu dari SD sampai dengan SD SMP. Kalau misalnya dia emang SLTA, atau dia D3 atau S1 atau perguruan tinggi negeri swasta, mungkin dokter. Jadi di sini sesuai dengan pendidikan yang dijadikan acuan sewaktu ngedaftar. Kalau misalnya emang dia kualifikasi pendidikan adalah S1, maka cukup legalisir dari S1 aja gitu. Jadi nggak semuanya butuh dari SD sampai dengan dari SD ya gitu. Jadi balik lagi masing-masing tadi. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa sepertinya nanti diperlukan dari SD, ya sebaiknya dipersiapkan dari sekarang. Tapi nggak semua gitu, karena ada beberapa yang memang cuma butuh yang terakhir aja. Contohnya di sini untuk Kemenkumham. Kemudian yang ketiga, surat penetapan penyetaraan. Ini kalau misalnya dia ijazahnya dari luar negeri. Kemudian daftar riwayat hidup ini juga sudah cukup jelas. Kemudian 5 surat pernyataan super 5 poin. Dan nomor 6 surat pernyataan super 7 poin. Nah, ini adalah surat pernyataan yang berisi 5 poin. Contohnya kayak gini. Ini yang 5 poin itu, misal contohnya kayak gini ya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah, 2 tidak pernah, 3 tidak pernah. Nah, itu maksud dari surat pernyataan 5 poin. Kalau yang super 7 poin gimana, itu kayak gini.
Misalnya dengan ini menyatakan dengan sungguhnya bahwa saya, 1, warga negara Indonesia, 2, tidak akan mengeluarkan pendapat menggantikan Pancasila, gitu-gitu ya. Nah, itu adalah surat misalnya surat super 5 poin atau surat super 7 poin. Cukup jelas ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, asli dan 2 fotokopi legalisir. Nah, untuk jumlahnya sendiri ini juga nanti masing-masing teman-teman akan tahu ketika nanti formasi sudah mengumumkan. Jadi kalau misalnya sekarang ditentukan 3 atau 5 atau 6 itu masing-masing formasi beda, karena contohnya untuk di Kemenkumham aja dia cuma butuh untuk transkrip tadi rangkap 3 legalisir, kemudian untuk yang SKCK di sini cuma butuh asli dan 2 fotokopi legalisir gitu. Lalu surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Nah, ini juga di sini diminta adalah surat keterangan sehat jasmani. Jadi kalau menurut aku ini nggak sampai tahap ke medical check up. Atau mungkin nanti ketika teman-teman nanti datang ke rumah sakit pemerintah, sepertinya mereka sudah lebih ngerti kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa ini adalah keperluan untuk pemberkasan CPNS gitu. Makanya yang diminta adalah rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter. Kemudian ini juga 9 surat keterangan sehat rohani atau jiwa dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang terbaru. Kemudian ini juga sudah cukup jelas. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, ini juga udah jelas. Lalu pas foto 3x4 berlatar belakang merah 10 lembar, tulis nama di belakangnya dan tanggal lahir, kemudian KTP yang masih berlaku. Nah, ini juga aku mau ngasih informasi ke teman-teman bahwa kalau misalnya nanti ada perubahan data, ada perbedaan data ya antara KTP dan ijazah ataupun kartu identitas lainnya KK, maka teman-teman yang jadikan acuan adalah ijazah. Jadi kalau misalnya di ijazah misalnya namanya adalah Arif, nggak pakai E, bukan Arif tapi Arif, tapi di KTP Arif gitu. Nah, jadi teman-teman yang dijadikan acuan adalah ijazahnya, maka nanti KTP nanti akan menyesuaikan namanya, E-nya dihilang jadi Arif gitu. Ataupun nanti di ijazah ada perubahan untuk tempat lahir misalnya. Nah, maka yang dijadikan acuan adalah ijazahnya. Nanti KTP akan menyesuaikan karena ijazah bisa berubah, ijazah nggak bisa berubah, sementara KTP kita masih bisa ngeganti. Dan buat teman-teman yang emang sudah udah jelas perubahan data, ada perbedaan data antara ijazah dan KTP, segera diurus karena pengalaman aku juga kemarin ada perubahan data di antara ijazah dan KTP, dan aku udah coba untuk ngurus ke Dukcapil. Itu untuk ganti KTP kita harus ngeganti dulu kartu keluarga, sementara untuk mengeluarkan kartu keluarga itu butuh waktu kurang lebih 3 hari. Jadi untuk bikin KK baru aja itu butuh 3 hari nunggu, baru nanti kita bisa bikin KTP, baru bisa ganti KTP. Sementara untuk bikin SKCK dan surat keterangan lainnya kan kita butuh KTP ya. Teman-teman yang emang udah ada perubahan data itu bisa langsung diurus, karena ya balik lagi tadi ada proses birokrasi dan waktu tunggu yang nggak bisa kita hindarkan. Jadi teman-teman bisa langsung coba diurus gitu. Itu gambaran yang kemarin sudah aku lakukan. Nah, kemudian ini kita akan coba untuk ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di komen Instagram, komen ini video YouTube aku yang sebelumnya tentang pemberkasan. Ini dia, ada yang nanya mengenai ini, Kak mau tanya di SKCK itu dibuat untuk keperluan apa ya, pemberkasan CPNS atau pengangkatan CPNS apa gimana, mohon pencerahannya. Ini banyak banget yang nanya. Ada juga yang nanya, makasih videonya, mau tanya untuk SKCK di keterangan maksud tujuan SKCK itu untuk apa ya, untuk seleksi CPNS atau melengkapi berkas atau apa ya. Kemudian ada juga di bawah sini untuk SKCK di keterangannya tertulis untuk melamar pekerjaan atau untuk pengangkatan CPNS, soalnya tahun lalu ngeliat ada persyaratan. Terus dia juga bilang keterangan lainnya selain itu mereka nggak terima SKCK-nya, apa sebaiknya tunggu pengumuman resmi. Jadi di sini beberapa kita udah bisa lihat contoh ya, SKCK ini diperlukan untuk pemberkasan. Kemarin juga aku udah coba langsung ke kantor polisi menanyakan mengenai pembuatan SKCK untuk tujuan pemberkasan dan mereka menerima dan nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut aku teman-teman coba aja dulu untuk bikin SKCK dengan tujuan untuk pemberkasan, insya Allah sih mereka terima dan nggak akan ditolak. Kalaupun nanti akan ditolak, teman-teman bisa coba untuk ngejelasin, ngebawa peraturan ini, dan kalaupun nanti tetap ditolak ya teman-teman tunggulah pengumuman resmi, nanti pas itu baru teman-teman bisa coba untuk bawa peraturan itu bahwa di SKCK ini diperlukan untuk pemberkasan, jadi nanti mereka akan paham gitu. Kemudian ini juga ada yang nanya tadi apakah apakah
apakah ijazah SD, SMP, SMA tidak dilampirkan pada saat pemberkasan? Ini juga banyak pertanyaan. Nah, untuk tadi udah sempat aku singgung di depan bahwa untuk pemberkasan jadi beda-beda, ada yang minta pendidikan terakhir aja dan mungkin juga ada nanti minta dari SD. Jadi teman-teman bisa coba untuk apa ya, bikin strategi juga, apakah saya perlu legalisir dari SD. Kalau misalnya emang memungkinkan dan emang nggak rumit ya teman-teman, sebaiknya dilegalisir aja dari SD sampai SMA untuk jaga-jaga. Kalau misalnya pun nanti ternyata cuman yang diperlukan adalah pendidikan terakhir, teman-teman juga udah nggak terlalu ribet lagi gitu untuk mempersiapkan. Kemudian ada juga nih yang nanya misalnya nih, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf nih mau tanya, mungkin di SKB nggak ada passing grade, cuman untuk bisa dibilang skor kita lumayan baik itu minimal berapa ya, apa 300 apa gimana, doakan saya lulus. Nah, jadi untuk di SKB ini nggak ada passing grade, jadi berapapun nilai teman-teman itu akan dihitung dan akan dibobot untuk perhitungan akhir. Adapun untuk berapa sebaiknya nilai terbaik, nilai berapapun nggak masalah, yang penting nilai teman-teman adalah yang tertinggi dari pesaing-pesaing teman-teman. Dan kalau misalnya pun emang pengen paling bagus ya teman-teman bisa dapat nilai sempurna yaitu poin 500. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan buat teman-teman karena videonya cukup panjang juga, Masya Allah. Dan memori HP juga udah cukup terkuras. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau punya teman-teman masih ada yang kurang dipahami dan masih ada yang mengganjal, bisa coba juga komen di bawah, kita coba diskusi kembali. Dan kalaupun nanti ada penyampaian aku yang keliru dan salah, teman-teman juga bisa coba untuk ngebenerin. Di sini kita saling sharing dan saling membantu gitu. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk share videoku ke teman-teman kalian yang sekarang lagi mempersiapkan untuk pemberkasan. Mudah-mudahan lancar sampai nanti mendapatkan NIP. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.